Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan membahas metodologi penelitian dakwah ya. Jadi kita melihat dakwah sebagai satu kegiatan ya. Ini kalau kita bicara metodologi penelitian dakwah itu nanti memang agak berbeda dengan metodologi penelitian sosial pada umumnya. Karena metodologi penelitian sosial itu hanya mengamati interaksi manusia, ya. Bagaimana manusia itu berhubungan, atau dalam bahasa populer kita disebut dengan hanya dimensinya hablum minan nas, ya. Sedangkan kalau kita bicara dakwah itu mau tidak mau harus ada dimensi hablum minallah, ya. Karena niat berdakwah itu kan sebagai ibadah ya. Nah beda. Jadi di sini memang harus ada semacam perubahan mindset gitu, perubahan alam berpikir. Sebab interaksi sosial itu ya hanya bicara tentang dinamika manusia. Mungkin ada yang dalam dinamikanya itu iman itu bagian dari dinamikanya, tetapi ada juga manusia yang lain iman itu bukan tidak ada apa-apanya bagi dia gitu loh. Jadi nanti akan berbeda ya. Jadi nanti pelajaran metodologi itu beda. Memang metodologi dakwah ini dekatnya dengan metodologi sosial ya. Karena kalau kita bicara metodologi penelitian itu memang banyak jenis-jenisnya. Nah maka sebagai permulaan begini, kita bicara dulu dakwah ya. Dakwah itu kan kegiatan menyeru ya, menyeru manusia ke jalan Allah. Jadi menyeru manusia supaya menghayati al-asmaul husna misalnya ya. Bagaimana manusia itu merasakan Allah itu yang maha pengasih, maha penyayang. Gitu. Bagaimana manusia itu memuji Allah gitu ya. Karena seluruh alam ini juga memuji kepada Allah. Jadi berangkat dari prinsip-prinsip dasar semacam itu. Kemudian juga dakwah itu kan menyeru manusia supaya sadar betul bahwa ada yaumil akhir, malik yaumiddin gitu loh. Kemudian juga bagaimana manusia itu betul-betul menyembah Allah dan meminta pertolongan kepada Allah gitu kan. Lebih khususnya lagi meminta jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim kan. Bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan yang sesat, bukan jalan yang dimurkai. Nah yang kayak gitu itu tidak dijangkau oleh penelitian sosial gitu loh ya. Jadi maksud saya begini, penelitian dakwah itu nanti memang lebih istimewa lah gampangnya gitu ya, karena ada dimensi itu tadi. Nah oleh sebab itu nanti kita teruskan lah. Jadi sebelum penelitian dakwah itu harus ada kajian substansi dakwah ya. Jadi dakwah itu kan menyeru supaya umat ijabah ya. Umat ijabah itu istilahnya umat yang sudah mengucapkan syahadat. Umat ijabah itu menjadikan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bagaimana Al-Qur'an itu dia jelajahi sampai tidak ada lagi keraguan gitu kan. Dan Al-Quran itu dijadikan hudal lil muttaqin gitu kan. Jadi dakwah itu kan
substansinya kan kayak gitu kan, ya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, dakwah itu nanti mengajak orang supaya berinfak, menginfakkan sebagian harta, ya, yang diberikan Allah kepadanya. Tetapi sebelum berinfak ini kan ada proses mendirikan sholat dulu. Jadi juga dakwah itu menyeru untuk sholat. Tapi sholat itu harus berdiri, pondasinya itu adalah beriman kepada yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Jadi kan ada kayak rumus matematik itu. Jadi sholat itu pondasinya itu allazina yu'minuna bil ghaib. Sholat itu memproses, lalu outputnya sholat itu harus ada hasilnya. Hasilnya itu adalah menginfakkan sebagian hartanya. Kalau mahasiswa apa nih yang bisa diinfakkan? Ya mungkin ada beberapa buku, 1-2 buku bisa diinfakkan toh. Ya jadi begini, infak itu jangan menunggu kita kaya dulu. Infak itu setelah kita sholat gitu loh. Yang diinfakkan 2.000 ya nggak apa-apa. Punya sarung 5 ya nggak apa-apa, 1 diinfakkan kan gitu. Jadi sebenarnya sholat itu haruslah langsung memberi akibat, dampak gitu loh. Nah jadi dakwah adalah bagaimana menjelaskan semacam itu. Bahwa sholat itu tidak sekedar ritual gitu kan. Tidak sekedar menyembah sesuatu yang di luar kekuasaan manusia. Sholat itu dalam Islam itu disebutkan harus berdiri di atas iman kepada yang gaib. Nanti diurai lagi tuh iman kepada yang gaib itu. Langsung harus ada outputnya. Nah itu kan kalau kita menggunakan pendekatan sistem. Sistem itu kan ada input ya. Ada output, ada proses konversi, ada output kan gitu. Nah, dakwah, kembali ke dakwah itu haruslah menjelaskan begitu misalnya kepada dakwah kaum milenial. Jadi dakwah itu tidak sekedar itu kita bicara substansi panjang sekali nih, ya. Panjang sekali, nanti kita tunda dulu. Yang jelas substansi dakwah itu adalah sangat istimewa, ya. Karena di situ ada kandungan iman. Beriman dan beramal soleh. Beda dengan penelitian sosial, dinamika sosial. Misalnya orang menelitikan mobilitas sosial. Ada konsep tentang migrasi. Migrasi itu orang berpindah dari tempat permukimannya pindah ke tempat lain. Kenapa dia berpindah? Ya mungkin karena faktor ekonomis. Dia ingin mendapat lapangan kerja yang lebih bagus. Dia ingin mendapat income yang lebih bagus. Jadi hanya sebatas itu. Tidak membicarakan iman gitu. Jadi belum tentu menolak iman, tetapi penelitian sosial itu tidak sampai kepada membahas imannya itu sendiri gitu. Dan tidak ada konsep amal soleh dikembangkan di situ. Jadi sementara kalau dalam Islam rezeki itu misalnya tadi orang bermigrasi tadi berpindah dari katakan suatu desa di Jogja ini pindah ke Jakarta, kemudian dapat kerjaan dia di sektor informal gitu ya. Entah jualan bakso, entah jualan gorengan gitu kan. Lalu bisa ada remiten istilahnya, dia ngirim uang ke kampungnya, remiten. Nah, kalau pendekatan dakwah, remiten itu harus berfungsi sebagai adalah untuk infak. Jadi infak itu adalah sebuah panggilan gitu loh. Jadi nanti begini, selanjutnya kita harus membedakan antara penelitian sosial dengan penelitian dakwah itu sangat-sangat tidak bisa disamakan. Tetapi kalau pintu masuknya ini nanti ini tugas berat kita. Belum ada metodologi penelitian dakwah yang serius. Yang ada itu cuma main pinjem-pinjem metodologi penelitian sosial aja gitu loh. Nah, itu banyak kelemahannya. Nggak bisa menjelaskan dakwah yang sebenarnya. Nah, mungkin lebih tepat nanti kita bicara itu adalah kegiatan dakwah. Yang kita teliti itu kegiatan. Karena nanti untuk membahas substansinya ini kan kita harus melibatkan para ulama-ulama senior, harus ilmuwan-ilmuwan senior, gitu kan. Jadi karena itu menyangkut substansi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis gitu. Nah untuk kita memulai mungkin kita mulai yang dulu yang bisa kita jangkau yaitu adalah penelitian kegiatan dakwah kan gitu. Kalau itu masih berimpit dengan penelitian sosial. Nah, penelitian kegiatan dakwah itu misalnya kan
ceramah ya, ada panggung kan, ada pembicara terkenal kan, ada mubalik terkenal, lalu datang sekian banyak orang, nah, itu bisa kita teliti. Yang kita teliti nanti misalnya apakah pesan yang disampaikan oleh penceramah ini bisa diterima dengan baik, ya. Pesan dari dakwah itu, karena dakwah itu kan pada dasarnya kan menyeru tadi kan, menyampaikan pesan. Memang dakwah itu akan paralel dengan ilmu komunikasi, ya. Kalau kita bicara dakwah bil lisan, tapi kan juga kita mengenal adalah dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Kita memberikan infak tadi kepada orang yang memerlukan, itu kan juga bentuk dakwah, ya. Jadi nanti bisa kita bedakan. Jadi kalau kita melihat dulu sebentar tentang kegiatan dakwah ini, dakwah itu yang bisa kita teliti adalah mubaliknya, ya, mubaliknya, profilnya. Nah ini baru-baru ini kan ada nih, ada orang masuk ke masjid, apa istilahnya, yang tampang-tampangnya itu agak ganteng-ganteng, itu apa istilahnya, good looking, ya kan? Nah profilnya, jamaahnya berapa yang good looking, lawannya good looking apa sih? Bad looking ya, yang sangat gitu. Nah, itu intermezzo aja ya. Itu semacam yang bisa kita teliti mubaliknya. Mubaliknya itu profilnya, latar belakang pendidikannya, umurnya, referensinya, gaya komunikasinya, dan seterusnya. Itu nanti kita bicara bisa begitu. Kemudian juga materi dakwahnya. Materi dakwahnya itu apa yang disinggung? Apakah sampai kepada akidah? Ya? Apakah sampai kepada cerita-cerita perang Uhud, perang Badar kan setelah hijrah itu kan apa yang dilakukan oleh Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu kan dikejar-kejar oleh orang jahil kafir Quraisy itu kan. Nah, Nabi dikejar-kejar, ya Nabi membawa ajaran kebenaran. Di Mekah aja ditawarin. Apa itu artinya, kamu mau jabatan kita angkat dah. Rasul ini sebagai pemimpin di Mekah. Mau perempuan udah dah, tinggal milih yang kita mau, harta dah. Nah, maka ada muncullah ucapan terkenal itu kan. Andai kata rembulan di tangan kanan, apa matahari di tangan kanan, ini tidak akan berubah misi itu kan. Artinya orang Islam itu kalau sudah akidah masuk nggak bisa ditawar gitu loh. Nah, dikejar ke Madinah kan, disuruh lagi. Lah, emang kamu siapa? Lu juga manusia, kita manusia, ya udah. Lu mau perangi kan pakai pedang loh. Kami juga bisa punya pedang kok, kami bisa main pedang-pedangan juga. Terjadilah perang Badar kan. Jadi orang Islam itu kan tidak bisa kalau diserang, ayatnya itu kalau serang layani gitu loh. Istilah Betawinya lu jual gue beli kan gitu loh. Jadi nggak bisa Islam itu adalah orang yang memelas, enggak. Tapi ingat, Islam itu bukan kelompok yang cari gara-gara gitu loh. Nah, dakwah itu kan dimensinya kayak gitu tuh, ya. Nah, jadi materi dakwah itu apakah mau dibatasi sekedar materi yang buat orang seneng, ketawa, senyum-senyum gitu? Sebenarnya materi dakwah itu kan juga harus baku kan. Cerita tentang riwayat Rasulullah kan, kehidupan Rasulullah. Bukan hanya Muhammad SAW. Al-Quran sendiri dibuka, muncullah Nabi Musa di situ kan. Wih, Nabi Musa itu paling sering disebut namanya. Ya kan, mulai Al-Baqarah ayat 70 apa itu udah nongol tuh sampai kepada surah ke 100-an gitu kan masih disebut tuh. Karena penting sekali kan. Karena Nabi Musa itu memberikan gambaran namanya struktur kekuasaan dalam masyarakat. Ada nabi-nabi yang lain lah. Nah, jadi yang bisa kita teliti itu nanti materi dakwah. Itu ada yang materi dakwah yang rumit, ada yang sederhana. Misalnya materi dakwahnya itu bicara tentang apa? Tentang pendidikan, tentang ekonomi, tentang psikologi. Bisa saja dibuat kayak gitu ya. Nanti bicara apa itu konsep dan variabelnya itu ya. Tapi materi dakwah itu sebenarnya itu kan baku dari zaman ke zaman ya. Dan berlaku di seluruh dunia. Dakwah yang ada di Jazirah Arab, di Afrika, di Indonesia pada dasarnya substansi itu sama. Semua itu adalah menyerukan kepada iman dan amal soleh kan gitu. Nah, jadi itu yang bisa kita teliti mubaliknya, materinya, bisa juga kita teliti itu sasaran dakwahnya, subjeknya, pesertanya, audiensnya gitu loh. Audiensnya itu bisa dibuat profil. Usia, pendidikan, kemudian
tingkat ekonomi dan sebagainya. Nanti ada variabel-variabel gitu. Kemudian juga kita bisa melihat juga macam-macam kegiatan dakwah. Ya, ada majelis taklim, ya. Kemudian ada pengajian pesantren, ada pengajian di santri kampus, ya kan. Macam-macam kegiatan dakwah. Ada kegiatan nada dan dakwah dulu zamannya Ustaz Zainuddin MZ ya. Sampai ini mungkin waktu itu masih masih bayi atau masih balita ya. Oh, itu dakwah sambil ada musik ya. Ada juga dakwah kayak Nisa Sabian itu kan juga ada dimensi dakwah itu melalui lagu-lagu. Jadi bisa juga yang kita teliti itu jenis-jenis dakwah gitu kan. Macam-macamnya. Kemudian begini, ada juga yang dalam dakwah itu yang harus kita teliti tapi tidak terlihat. Misalnya apa? Manajemen dakwah. Kan semua kegiatan dakwah yang kita sebutkan tadi terselenggara karena adanya manajemen. Manajemen itu apa? Mengerahkan sumber daya manusia, sumber daya dana, sumber daya fasilitas, sarana prasarana gitu kan. Dan itu kan tidak terlihat kan? Yang terlihat ini kan langsung di panggung atau di kinerjanya gitu ya. Nah, itu juga penting untuk diteliti manajemen dakwah. Misalnya manajemen itu apakah kegiatan sudah direncanakan dengan baik? Apa yang kita sebut dengan proposal gitu ya. Apa sudah direncanakan dengan baik, kemudian dalam pelaksanaannya itu apa terjadi pembagian tugas yang bagus, apakah terjadi delegation of authority, pembagian pelimpahan kewenangan, apakah terjadi evaluasi, apakah sudah ada improvementnya, penyempurnaan dan seterusnya. Bahkan juga yang perlu diteliti itu apakah ada inovasinya di situ. Kan kalau kita bicara generasi milenial itu sangat memerlukan inovasi-inovasi kan, bentuk-bentuk cara dakwah yang baru, misalnya melalui media sosial, melalui berbagai kreativitas lah. Nah, itu sekedar ya apa-apa yang substansi dakwah dan apa yang perlu kita teliti. Maka nanti saya minta semuanya aja, baik yang lewat Zoom meeting ataupun yang hadir di Padepokan Budi Mulia ini, coba saudara rumuskan apa yang mau saudara teliti. Karena penelitian apapun itu bermula dari minat. Kita tertarik apa? Itu ada buku klasik itu, Pengantar ke Jalan Ilmu, yang ditulis oleh Bung Hatta Proklamator RI. Ditulis sebelum Indonesia merdeka tuh buku itu. Itu salah satu juga disebutkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang itu karena adanya hasrat ingin tahu. Kalau manusia itu sudah merasa puas, merasa nggak perlu lagi tahu sesuatu, ya sudah, ilmu tidak akan berkembang gitu ya. Nah, samalah dengan penelitian. Yang saudara minati itu apa? Saudara berminat meneliti apa? Meneliti mubaliknya tadi, meneliti materinya, ya, meneliti jenis-jenis kegiatan dakwahnya, atau meneliti yang nggak nampak tadi, manajemennya, inovasinya, dan seterusnya. Silakan tentukan minat saudara, apa yang mau diteliti. Yang diteliti itu bisa kerangkanya yang kecil dulu, atau saudara ingin kerangka yang besar, terserah. Ya. Jadi saya minta ya, saudara nanti membuat tulisan singkat gitu ya, setengah halaman aja atau kertas gitu. Saudara ingin meneliti apa dari dakwah itu. Jadi kegiatan penelitian itu tidak bisa tidak bisa semacam kita ikut belajar kemudian dengerin nggak bisa. Penelitian itu adalah nanti ujung-ujungnya action. Saudara harus bergerak ya. Itu bedanya barangkali dengan ini ya. Jadi nggak bisa ada, kalau kita bicara metodologi penelitian itu harus ada kegiatan. Kemudian sekarang saya ingin menyinggung beberapa jenis penelitian. Jadi pertama saudara punya minat kan nanti, misalnya meneliti mubaliknya atau da'inya, meneliti materi substansinya, itu nanti kita cari. Lalu ini cocoknya kita bedah, kita jalani dengan penelitian model apa. Okay. Karena kalau bicara kita metodologi penelitian itu standar, itu ilmu, itu universal, itu sama di mana-mana gitu. Para penuntut ilmu di seluruh dunia ini itu sama kalau bicara metodologi. Metodologi itu adalah cara yang dijelaskan, dan kalau dilakukan lagi dengan orang lain itu nanti bagaimana hasilnya bisa dibandingkan gitu. Jadi nggak bisa cara menelitinya itu dirahasiakan, nggak bisa.
Metodologi itu adalah proses yang harus dibuka, ya. Lalu kami meneliti ini, prosesnya begini, hasilnya begini. Nanti ada komunikasi nanti antar orang juga membicarakan, kami meneliti begini, hasilnya begini, ini dibandingkan. Maka dengan begitu maka terjadilah dinamika terus menerus. Karena penelitian itu pada dasarnya adalah menjawab hasrat ingin tahu dan ingin mengetahui what's going on, apa yang sedang terjadi. Ya Iqra itulah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca secara harfiah huruf-huruf dan membaca kenyataan. Ya. Jadi salah satu inti dari penelitian itu adalah adanya logika, logik, dan adanya kenyataan empiris. Jadi intinya dua itu. Logik itu di atasnya akal sehat gitu ya. Jadi kan manusia itu secara umum orang yang normal itu ya, otaknya normal, apanya hatinya bersih, itu punya namanya common sense gitu loh, akal sehat. Jadi kalau dia ngomong itu pakai akal sehat itu make sense, jadi masuk akal omongannya gitu loh, nggak ngawur gitu loh, nggak waton ngomong, nggak ngomong doang gitu loh. Jadi ngomongnya itu iya masuk akal gitu lah, sesuai dengan, karena Allah itu kan memberikan karunia kan, semua manusia diberi karunia akal itu, dan itu kan harus dipelihara ya. Nah jadi penelitian itu berbasis dari logika dan empiris. Logika itu adalah alur berpikir, nanti ketemu dengan teori-teori. Teori-teori itu apa? Penelitian terdahulu yang sudah mencapai tingkat kebenaran selalu terbukti secara empiris. Jadi memang kebenaran itu ya cuma disebutkan di situ adalah apa yang bisa di. Nah kemudian saya singgung sedikit bahwa ada penelitian itu umumnya penelitian survei. Penelitian survei itu nanti ada lagi macam-macamnya, nanti kita singgung sedikit. Survei itu penelitian yang umumnya kuantitatif. Jadi ada indikatornya, lalu ada angka-angkanya, ada data. Nanti ketemu dengan statistik di situ. Ya. Jadi survei itu penelitian yang ingin mengetahui apa atau juga ingin mengetahui hubungan. Ya intinya itu yang diteliti nanti adalah konsep yang bisa kita sebut dengan nanti turunkan menjadi variabel. Yang kedua ada tipe penelitian, yang pertama survei ya, yang kedua itu eksperimen. Eksperimen itu kita menguji metode yang apa? Suatu metode yang sesuai gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau dalam dakwah itu kita menguji jamaah itu, peserta dakwah itu dengan memberikan pertanyaan. Kemudian setelah itu kita berikan treatment, tindakan. Misalnya kita ajak dia menonton video mengandung materi tertentu. Kemudian setelah itu diwawancarai lagi. Post test itu, ada pre-test, ada sebelumnya tadi sebelum nonton, lalu nanti hasilnya dibandingkan. Seberapa jauh ada perubahan sikap. Misalnya pemahaman juga. Misalnya itu tadi tentang perang Badar, perang Uhud. Pada sebelumnya mungkin dia ngeri dengan perang-perangan gitu. Tapi setelah diberi video fakta begitu, oh iya, akhirnya peradaban manusia begitu gitu. Bahwa kalau orang diserang itu ya harus bertahan. Ya kalau nggak bertahan ya hancur dia kan, diduduki, hangus dia, dijajah dia, gitu loh. Itu contoh. Bisa juga treatment itu tentang kreativitas dalam dakwah, gitu loh. Jadi sebelum itu dia wawancarai, kemudian suruh nonton video. Kemudian yang ketiga itu grounded research. Itu yang disebut grounded research itu bisa dikatakan kebalikan dari survei. Karena grounded research itu mengumpulkan fakta di lapangan, lalu dia membangun konsep, baru teori. Jadi misalnya begini, kita bisa meneliti pengajiannya Ustadz Fatur Rahman ini. Ustadz Fatur, jamaahnya bagaimana, apa gitu. Jadi bisa apa? Bisa mengetahui apa saja. Jadi kita masuk meneliti, kalau grounded itu tidak ada hipotesa, tidak ada dugaan. Kita masuk saja, kemudian disitu membangun konsep. Misalnya kita ingin meneliti pengajian Ma'iyah dari Cak Nun, Ma'inun Najib misalnya. Ya udah, kita datang ke sana,
kita mencoba mengumpulkan data, ngobrol dengan Cak Nun, ngobrol dengan jamaahnya, ngobrol dengan timnya. Lalu dari data yang kita kumpulkan kita bangun konsep baru nanti di sana bangun. Jadi grounded itu penelitian sambil jalan. Kalau kuantitatif itu sudah ada hipotesa. Misalnya begini, misalnya kita meneliti kenapa kok ada mubalik amplop misalnya ya. Nah, itu kita cari sebabnya. Oh, amplop, karena dia masih masih sangat menikmati panggung, gitu misalnya. Cari variabelnya gitu. Kalau grounded itu enggak, kebalikannya. Jadi tidak ada hipotesa dulu, dia membangun konsep. Nanti kita akan masuk ke sana pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada juga tipe yang ketiga, itu mix, campuran. Jadi penelitian dari survei yang kuantitatif tadi ada angka-angkanya, kemudian grounded ini yang kualitatif ini itu dicampur, dikombinasikan. Misalnya bisa juga kita melakukan mix itu, metode mix itu penelitiannya tetap pengajian Ustadz Fatur. Jadi berapa jumlah jemaahnya itu kan main angka kan itu ya. Berapa umurnya rata-rata, ringnya itu antara rute apa? Apakah lebih dominan umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, antara yang muda misalnya, itu kan angka-angka semua. Tetapi tetap menggunakan kuesioner. Jadi kalau survei itu andalannya kuesioner. Kuesioner tertutup. Jadi orang tinggal memilih kan option jawaban gitu. Tapi kalau mix ini dalam kuesionernya itu ada jawaban terbuka. Kita tidak memberi pilihan jawaban. Nah, dari jawaban terbuka itu dengan in-depth interview mendalam terus dikejar gitu. Cari. Kemudian ada juga penelitian analisa data sekunder. Analisa data sekunder ini misalnya begini, kita sudah punya data dari Dewan Masjid ya. Kita ingin meneliti berapa sih masjid di DIY ini atau di Pulau Jawa ini, kemudian berapa luasannya, berapa ininya, itu kan sudah ada data ya. Namanya data sekunder. Tinggal kita analisa. Apa yang ingin kita ketahui dari situ, apa yang bisa kita simpulkan. Nah begini, saya beri catatan sedikit. Dalam penelitian itu nanti data itu sangat penting. Data itu ada skalanya. Yang pertama skala itu namanya skala nominal. Skala nominal itu seperti ini. Ini mic ini, kemudian laptop, ini meja, ini kursi, itu namanya skalanya nominal. Jadi itu ada atributnya. Suatu atribut itu dikelompokkan menjadi variabel. Jadi data itu diukur nominal, itu artinya tidak bisa dibandingkan. Apakah lebih penting laptop atau meja? Nggak bisa. Karena punya fungsi sendiri-sendiri. Itu namanya data, itu data nominal. Kalau yang kita teliti itu sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan, itu namanya datanya nominal. Bagusan mana sih orang Jawa sama orang Sunda, orang Aceh, orang apa? Ya kan nggak bisa. Lebih bagus mana? Nah, itu namanya datanya nanti data nominal gitu loh. Nah, ada sesuatu yang bisa dibandingkan, itu nanti nama datanya itu ordinal. Misalnya gini, pintar mana sih anak SD dengan anak SMA? Ya tentu di SMA dong. Kan ada tingkatan kan? Itu namanya data nominal. Tapi kan TK itu kan 2 tahun kan? SD kan 6 tahun, SMP 3 tahun. Jadi jaraknya itu nggak sama gitu. Ya, itu namanya data nominal. Tapi kalau kita ingin melihat pendidikan itu kita ukur dari berapa tahun dia sekolah, itu namanya data ordinal. Ordinal itu naiknya itu sama gitu loh. Ya, atau kayak misalnya kita bicara umur, variabel umur. Jadi kita buat umur itu naiknya sama, umur 1 bulan sampai 10 tahun, 9 tahun, dari 10 tahun naik ke 19 tahun. Jadi jaraknya sama. Itu nanti disebut datanya itu skalanya skala interval. Ada lagi satu skala namanya skala rasio. Skala rasio itu ada titik nolnya. Namanya jarak ya, jarak Solo. Jauh mana Solo dengan Purworejo kan? Ada 0 kilometernya gitu loh. Ada titik nolnya. Itu namanya data rasio. Nanti kita akan perdalam itu. Nah, jadi ada 5 besar jenis penelitian itu. Kemudian saya tambahkan sedikit tentang survei. Survei itu bisa sifatnya itu eksploratif, hanya menggali saja, Kita ingin meneliti misalnya para penceramah di TV yang muncul di TV itu, ya udah kita ingin gali aja. Eksploratif apakah dia ada bayaran? Kita deskripsikan
mana yang lebih sering tampil, apa faktor-faktornya. Itu cuma jadi ada penelitian eksploratif itu baru mencari gitu ya, baru menggali biasa. Kemudian ada yang kedua itu namanya deskriptif. Deskriptif itu cuma menyusun menjadi beberapa variabel gitu. Ada yang namanya itu explanatory. Explanatory itu sudah mencari sebab akibat. Jadi kita misalnya mencari mubalik yang populer. Nah, nanti mubalik populer itu ujung-ujungnya apa? Mesti sering tampil kan? Nah, nanti diminta sering ceramah kan? Jadi kalau ada mubalik populer, itu kan mesti ujung-ujungnya nanti akan diminta di berbagai tempat gitu loh. Nanti kita bisa. Kemudian juga ada penelitian evaluasi. Seberapa jauh kegiatan dakwah itu bisa membawa hasil. Baik kita hasil sesuai dengan rencana, bisa juga hasil sesuai dengan kemudian juga ada penelitian sifatnya prediksi. Ya kalau contoh lain itu ya seperti pilkada lah ya. Ada namanya kan elektabilitas gitu loh. Elektabilitas, jadi diperkirakan siapa nih yang paling tinggi keterpilihannya kan, yang akan dipilih. Itulah nanti akan terpilih. Tapi kita nggak bicara politik deh, itu aja. Kita bicara misalnya tadi tuh siapa mau balik populer gitu kan. Itu ada penelitian yang namanya prediksi, bisa memperkirakan. Ada juga penelitian operasional. Penelitian operasional ini nanti bisa kita terapkan di dakwah misalnya begini. Kita mengirim sejumlah mubalik. Saudara dikirim misalnya ke beberapa daerah-daerah terpencil ya. Dibekali metode yang sama, dibekali dengan fasilitas yang sama, tapi nanti dibandingkan hasilnya. Apakah hasilnya bisa sama, tapi kadang-kadang hasilnya bisa beda gitu loh. Jadi dengan kemampuan yang sama, fasilitas yang sama, itu nanti apa problemnya kok terjadi perbedaan misalnya gitu. Itu juga bisa dievaluasi nanti. Ada penelitian dari survei itu ada penelitian operasional. Kemudian ada juga penelitian itu untuk pengembangan indikator dakwah. Jadi itu ya. Jadi saya ulang, pertama memang kita harus bicara substansi dakwah. Kayak itu dulu. Baru kita bicara metodologi penelitian dakwah. Nah, yang kita lakukan itu dalam waktu dekatnya adalah metodologi penelitian kegiatan dakwah. Kenapa? Karena kita mengadopsi, baru bisa mengambil metodologi penelitian sosial yang tersedia. Ya, itu kayak saya katakan tadi, metodologi penelitian itu sesuatu yang universal, Mas. Nggak bisa kita membuat yang aneh-aneh gitu loh. Harus bisa teruji. Dengan cara kita meneliti itu diterapkan di tempat lain juga harus bisa tempat yang lain. Lalu bagaimana hasilnya gitu loh. Ya. Nah, yang tersedia sekarang itu baru metodologi penelitian sosial. Nah, jadi ini tugas berat. Nanti idealnya kita itu harus sendiri membuat buku secara bersama-sama. Kita ajak para ahli untuk membuat buku metodologi penelitian kegiatan dakwah. Meskipun kita awalnya nanti akan meminjam dulu metodologi penelitian sosial. Kenapa meminjam? Karena itu ada. Kenapa kita harus membantu? Saya katakan tadi, substansi dakwah ini kan beda. Beda dengan dinamika sosial. Dinamika sosial itu hanya sebatas bicara hablum minan nas. Sedangkan dakwah itu kan harus ada dimensi hablum minan Allahnya. Tapi problem bagaimana untuk mengetahui niat seseorang? Niat itu tersembunyi dalam hati katanya ya kan. Nah, itu tantangan berat. Bagaimana mengukur keikhlasan? Karena keikhlasan itu kan bagaimana? Apakah orang yang tidak puasa itu dianggap tidak ikhlas? Ya nanti dulu. Apakah orang yang sudah puasa sunat begini-begini langsung dikatakan ikhlas? Ya nanti dulu kan. Kembali kepada niat lagi kan. Nah, itulah tantangan beratnya. Ya. Tantangan berat kita harus menuju ke sana. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti melalui Zoom meeting ini, monggo silakan.